Halo, saya sebagai moderator kelompok 4. Dalam video ini, kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sosial emosi dewasa menengah. Perkenalkan, nama saya Tevirus Gamaria Kristiansa, NIM 1909 000063. Hai, perkenalkan, nama saya Getrida Aryanca Watukman, NIM 1909000075. Perkenalkan, nama saya Dendi Muhammad Farhan, NIM 1909000088. Perkenalkan, nama saya Salsabila Bilkishifa Arista Aziz, NIM 190900000092. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Siti Komariah dengan NIM 190900000096. Terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Fayyid, NIM 190900000099. Kenalin, nama aku Olivia Andri Saneta Salsabila, NIM 190904x109. Tahap masa dewasa. Baik, yang pertama yaitu tahap generativitas versus stagnasi dari Erikson. Generativitas merujuk pada hasrat orang dewasa untuk mewariskan sesuatu dari diri mereka kepada generasi selanjutnya. Sebaliknya, stagnasi akan terjadi jika individu merasa bahwa tidak ada apapun yang dapat dilakukan untuk generasi selanjutnya. Dan yang kedua, masa kehidupan manusia dari Levinson. Menurut Levinson, masa dewasa pada manusia mengandung 3 tahap yang dikelilingi dengan periode transisi. Di setiap tahap terdapat tugas-tugas dan tantangan spesifik yang harus dihadapi. Baik, yang terakhir ialah variasi individual. Dalam pandangan mengenal variasi individual, orang dewasa yang berada di usia parubaya akan menginterpretasikan, membentuk, mengubah, dan memberi makna pada kehidupannya. Pendekatan peristiwa hidup atau life event approach. Pendekatan peristiwa hidup kontemporer atau contemporary life event approach menekankan bahwa pengaruh peristiwa hidup terhadap perkembangan individual tidak hanya tergantung pada peristiwa hidup itu sendiri, namun juga tergantung pada faktor-faktor mediator, kesehatan fisik, dukungan keluarga, adaptasi individu terhadap peristiwa hidup. Misalnya, penilaian mengenai ancaman, strategi, penanggulangan masalah, konteks tahapan-tahapan, dan konteks sosio-historis. Baik, yang selanjutnya yaitu stres di usia parubaya. Sebuah studi menemukan bahwa baik dewasa muda dan dewasa parubaya memiliki hari-hari yang lebih menimbulkan stres dan lebih banyak lagi hari-hari yang mengandung stres majemuk. Yang pertama dari konteks historis, dari efek kohort. Konteks historis atau efek kohort, sejumlah ahli perkembangan berpendapat bahwa perubahan saat-saat historis dan ekspektasi sosial yang berbeda-beda memengaruhi perbedaan contoh kelompok individu yang dilahirkan di tahun atau periode waktu yang sama berlangsung selama masa hidup. Yang kedua yaitu konteks gender. Konteks gender, para kritikus menyatakan bahwa teori tahapan perkembangan orang dewasa mengandung bias pria. Teori tahapan tidak secara adekuat membahas keprihatinan wanita mengenai relasi interdependensi dan kepedulian. Gilliam 1982. Yang ketiga, konteks budaya. Konteks budaya dalam banyak budaya, khususnya budaya non-industri. Konsep mengenal usia parubaya tidak dirumuskan secara sangat jelas atau dalam beberapa kasus. Konsep ini tidak ada sama sekali. Di slide selanjutnya yaitu stabilitas dan perubahan. Studi longitudinal dibagi menjadi 4. Yang pertama, studi Baltimore Costa dan McCrae. Yang kedua, studi longitudinal Berkeley. Yang ketiga, studi Helson Mills College. Yang keempat, studi George Phelan. Oke, yang pertama, studi Baltimore Costa dan McCrae.
Studi Baltimore Costa dan McCrae, studi utama lain mengenal perkembangan kepribadian orang dewasa terus dilakukan oleh Paul Costa dan Robert McCrae. Pada tahun 1998, McCrae dan Costa 2003 sampai 2006. Mereka berfokus pada apa yang disebut sebagai 5 faktor besar kepribadian atau Big Five Factor of Personality, yang terdiri dari yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman atau openness to experience. Yang kedua, sikap berhati-hati atau conscientiousness. Yang ketiga, extraversion atau perhatian terhadap hal-hal di luar diri. Yang keempat, keramahan atau agreeableness. Dan yang terakhir yaitu neuroticisme dan neuroticisme. Bisa disebut juga stabilitas emosi. Studi longitudinal Barkeley. Studi longitudinal Barkeley merupakan studi yang melibatkan lebih dari 500 anak-anak dan orang tuanya. Ini awalnya dilakukan di akhir tahun 1920-an dan awal 1930-an. Tidak mendukung argumen tentang terjadinya perubahan yang ekstrem dan stabilitas perubahan. Studi Helson-Mills College. Studi Mills College menyimpulkan bahwa dibandingkan mengalami krisis parubaya, para wanita mengalami kesadaran parubaya atau midlife consciousness. Yang selanjutnya adalah studi George Phelan. Studi ini mencangkup wawancara yang cukup luas dengan partisipannya hasil dari studi Phelan, yaitu Grand Study of Harvard Men. Selanjutnya relasi akrab. Relasi akrab dibagi 5, yaitu pertama, cinta di pernikahan di usia setengah baya. Pasangan di usia parubaya cenderung memandang pernikahan mereka secara positif jika melakukan aktivitas timbal balik. Yang kedua, emptiness dan pemenuhannya. Perasaan menurunnya kepuasan setelah anak-anak meninggalkan rumah karena orang tua memperoleh kepuasan dari anak-anaknya. Yang ketiga, relasi dengan saudara kandung dan persahabatan. Persahabatan terus berlanjut sebagai hal yang penting di usia parubaya. Yang keempat, kakek nenek. Terdapat peran kakek dan nenek yang berbeda. Nenek meluangkan waktu lebih banyak dengan cucu-cucunya daripada kakek. Yang terakhir, relasi antar generasi. Orang dewasa parubaya membagikan pengalaman mereka dan meneruskan nilai-nilainya pada generasi yang lebih muda. Cinta dan pernikahan di usia setengah baya. Dalam sebuah studi berskala besar terhadap individu di masa dewasa, mereka berlangsung secara sempurna atau sangat baik. Ada kemungkinan berbagai masalah pernikahan serumit apapun telah diselesaikan. Sindrom emptiness dan pemenuhannya. Orang tua yang hidupnya menyaksikan keberadaan anak-anak mungkin mengalami emptiness syndrome yang mencangkup menurunnya kepuasan pernikahan setelah anak-anak meninggalkan rumah. Meskipun demikian, pada sebagian besar orang tua, kepuasan pernikahan mereka tidak berkurang setelah anak-anak meninggalkan rumah. Dan yang selanjutnya adalah relasi dengan saudara kandung dan persahabatan, yaitu sebuah studi terbaru mengungkapkan bahwa persaudaraan orang dewasa seringkali memberikan dukungan praktis dan emosional terhadap satu sama lain. Di dewasa menengah, persahabatan tetap merupakan hal yang penting seperti halnya di masa dewasa awal. Baik, yang selanjutnya adalah kakek dan nenek. Kakek nenek memainkan peran penting dalam kehidupan cucu mereka. Sebuah studi mengungkapkan bahwa pengasuhan oleh kakek nenek dapat memberikan rasa memiliki tujuan dan rasa dihargai selama masa dewasa menengah. Dan akhir ketika kebutuhan generatif sedang kuat. Peran sebagai kakek nenek memiliki berbagai fungsi yang berbeda di keluarga yang berbeda dan situasi yang berbeda. Relasi antar generasi. Orang dalam masa dewasa menengah memainkan peran penting dalam kehidupan orang-orang muda dan orang tua. Orang dewasa parubaya membagikan pengalaman mereka dan meneruskan nilai-nilainya pada generasi yang lebih muda. Terima kasih telah melihat video presentasi dari kelompok 4. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.